Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan, ini adalah segmen terakhir. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, ini kalau ibarat permainan catur, Mas Seno, apa kira-kira langkah PDIP selanjutnya, terutama untuk gelaran yang akan datang ini adalah Pilkada di November. Bagaimana strategi PDIP kemudian untuk Jakarta, Jabar, Jateng, bahkan ada istilah katanya menempatkan calon hijau versus coklat itu, Mas Seno, mungkin bisa dijabarkan seperti apa kira-kira siasat PDIP? Ya, enggak ada itu upaya untuk membentur-benturkan antara institusi, nggak ada. Tetapi kalau ditanya langkah strategi, langkah caturnya seperti apa, ini kalau pakai strategi sepak bola ini kita akan total football lah di pilkada kali ini, all out kita. Artinya kita percaya bahwa pemilu itu masih penting, substansi demokrasi itu dirayakan pada pemilu, kedaulatan rakyat itu dirasakan betul pada saat dilaksanakan pemilu. Sehingga seharusnya pemilu itu menjadi ajang diskursus publik, artinya publik bisa bercerita banyak, bisa ngobrol, bisa berdialektika, dia bisa mendapatkan opsi-opsi alternatif, tidak hanya tunggal. Sehingga tentu skenario kalau hari ini kita mencium aroma, ada skenario menyiapkan kotak kosong atau calon tunggal di berbagai daerah strategis di provinsi-provinsi besar seperti Jakarta, Sumatera Utara, termasuk Jawa Timur misalnya, itu tentu kami akan melakukan langkah-langkah demokratis, konstitusional untuk bisa mengusung calon yang menjadi opsi bagi masyarakat, sehingga ada penajaman-penajaman gagasan di dalam proses pilkada itu berlangsung. Baik, Mas Seno, kalau belajar dari Pilpres kemarin, kira-kira apa catatan PDI agar kalau mungkin kalau tadi Anda mengatakan ada strategi-strategi yang sama yang dilancarkan di Pilkada November mendatang, apa antisipasi PDI? Ya, kita menyiapkan yang pertama mesin politik yang matang, yang baik, itu sudah kita lakukan mulai dari sebulan 2 bulan yang lalu. Kita membentuk tim pemenangan pilkada secara nasional maupun secara daerah. Mungkin salah satu yang sangat cepat dalam melakukan pelatihan terus-menerus ke seluruh daerah, 545 daerah. Semuanya kita latih, bukan hanya cakada cawakada, tetapi juga timnya. Sehingga itu akan bisa menjadi satu pasukan yang bergerak cepat di dalam pemenangan pemilu nantinya. Di luar itu kita juga terus melakukan koordinasi dengan seluruh mitra kami yang secara strategis itu akan bermuara pada kerjasama politik nantinya di daerah-daerah penting untuk bisa mengusung nama yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Di Sumatera Utara kita bersyukur bisa mengusung calon sendiri, di Jawa Timur kami juga cukup intens dengan PKB, kemudian di berbagai daerah lain kami juga terus melakukan penjajakan, bahkan kami membaca sebuah situasi di mana sebenarnya apa yang menjadi kerjasama politik di Pilpres itu di tingkatan kabupaten kota itu sudah banyak berubah konstelasinya. Kami juga melakukan kerjasama politik dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju yang itu banyak sekali contohnya yang bisa saya sebutkan di kabupaten kota. Sehingga di provinsi pun semuanya masih sangat mungkin, janur kuning belum melengkung, apalagi janur merah. Ini masih ada cukup waktu dan kami akan pastikan mempertanggungjawabkan nama yang kita usung. Itu Mbak Tasya. Baik, Mas Seno, tapi jadi tadi belum dijawab kalau hijau versus coklat itu akan pasang Andika untuk lawan Ahmad Lutfi atau seperti apa? Sekali lagi tidak ada upaya atau pemikiran untuk membenturkan antara institusi. Kami masih sangat berharap banyak. Sebenarnya institusi TNI dan Polri itu punya sejarah panjang yang terhormat di Republik ini, sehingga tidak perlu mengecilkan tupoksinya dengan ikut-ikut di pilkada. Saya rasa itu di politik biarkan sipil lah yang memiliki supremasi, sehingga tentu saja upaya pembenturan institusi itu tidak ada di bayangan kami. Tetapi tentu kami muncul nama misalnya Pak Andika, itu yang baru saja bergabung dengan kami, tetapi masyarakat menilai bahwa beliau sosok Panglima TNI di masanya yang begitu progresif, membuat berbagai kebijakan terobosan di tubuh militer, sehingga jangan-jangan layak untuk menjadi calon gubernur. Ada nama beliau muncul di 2 daerah setidaknya, Jakarta dan Jawa Tengah.
Dan hari ini kami terus mantapkan bersama dengan list kader kami yang lain yang sudah kami persiapkan. Itu Mbak Tasya. Baik, saya ke Prof. Ikrar. Ya. Prof. Ikrar, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Harus seperti apa strategi PDI Perjuangan ketika menghadapi Jokowi dan calon-calonnya? Dan kebalikannya Pak Prof. Ikrar, harus seperti apa juga Jokowi menyiapkan calon-calonnya menghadapi kemarahan Banteng ini? Ya, terus terang ya, agak sulit memang. Kenapa saya katakan agak sulit ya, walaupun tadi Saudara Seno sudah mengatakan bahwa kita akan bisa bekerja sama dengan partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju, tapi kan yang dia katakan adalah di beberapa kabupaten kota. Ya, saya beri contoh misalnya rencana PDIP dengan Gerindra untuk menyatu di Pilkada Kabupaten Bogor misalnya kan, itu sesuatu yang boleh dikatakan dari sisi posisi politik dan juga jumlah suara yang akan diperoleh jauh di bawah dengan misalnya Banten ya. Dan Banten kita tahu ya, ini calon gubernur Banten sendiri ya, ini juga lagi dikotak-atik juga kan. Masih jadi rebutan ya? Bukan masih jadi rebutan, tapi misalnya keinginan dari calon tersebut untuk bisa mendapatkan dukungan dari dua partai politik, paling enggak misalnya antara Golkar dengan PDIP, ini juga kan sedang diganggu gitu kan, sehingga kemudian Airin mungkin tidak akan mendapatkan dukungan politik yang cukup ya. Belum lagi misalnya kalau tadi yang disebut sebagai senario kota kosong atau senario Gibran dalam Pilkada Solo ya, yang ingin saya katakan itu senario kota kosong itu di mana Kim Plus yang sekarang udah menjadi code name dari strategi politiknya Jokowi untuk memenangkan beberapa wilayah ya, itu bukan suatu isapan jempol, serius. Harian Kompas sudah menulis tentang itu ya. Dan Anda tahu kalau udah namanya Kim Plus, itu yang berarti semua partai-partai yang menjadi pendukung Prabowo Gibran ditambah 3 partai yang menjadi pendukung Anies Muhaimin ya, itu seakan-akan akan menyatu ya, atau paling tidak mungkin 3 partai yang bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju itu misalnya bermain mata dengan PDIP untuk bisa memajukan calon-calon mereka seperti di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Baik, harus seperti apa PDIP berarti? Yang jelas ya, PDIP tidak perlu itu yang tadi Anda katakan hijau versus coklat ya. Karena kalau ini dilakukan ya, itu terus terang itu menebarkan suatu benih pertarungan politik yang tidak baik antara TNI dengan Polri. Ya. Di level yang mengerikan ya berarti? Di level yang mengerikan. Kenapa demikian? Karena itu berarti pada tataran arus bawah ya. Dan Anda jangan lupa ya, kenapa dulu TNI juga tidak menginginkan atau tokoh-tokoh TNI tidak menginginkan TNI itu memiliki hak pilih pada pemilu ya sebelum ini, karena dia tahu persis dia nggak mau anak-anak kita, tentara-tentara kita itu kemudian terombang-ambing dalam tarik-menarik politik ya, dari berbagai kepentingan politik dan kemudian berbenturan di lapangan. Apalagi kalau kemudian ini menjadi suatu benturan yang amat dahsyat antara TNI dengan Polri. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi di Jawa Tengah ataupun di Sumatera Utara, apalagi DKI Jakarta. Dan karena itu ya, buat saya ya, itu adalah sebuah tanggung jawab politisi sipil untuk tidak boleh main-main dengan mengadu domba TNI Polri. Oke, mudah-mudahan itu jadi catatan untuk semua terus terang belakangan ini yang juga ingin mengadu domba TNI Polri, maaf kata, saya bisa mengatakan Jokowi. Iya. Oke, baik, kita akan saksikan nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Mohon maaf Pak Ikrar karena waktunya sudah terbatas. Mas Seno juga terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana perkembangan selanjutnya, terutama jelang Pilkada 2024 nanti. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.